Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan zakat, infak, dan sodako. Nah, jadi apa sih perbedaannya itu? Nah, untuk sodako itu bersifat umum karena kullu ma'rufin sodakoh. Semua kebajikan bisa menjadi sedekah bagi pelakunya. Bahkan, memberikan senyuman yang manis pada temannya itu pun sodakoh. Dan itu bisa dilakukan kapan saja, baik dikala susah maupun senang. Karena sodakoh itu pada prinsipnya memberikan kesenangan dan berbagi kebahagiaan pada orang lain. Dan pada kenyataan di masyarakat, manusia itu bisa sangat senang dan bahagia jika mendapatkan harta. Maka memberikan kesenangan berupa uang atau harta lainnya tentu itu menjadi sodako yang paling baik di tengah-tengah masyarakat yang berkemiskinan. Adapun infak itu lebih bersifat khusus, yaitu mengeluarkan harta atau uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kalimat infak selalu dikaitkan dengan sodako, harta atau uang. Karena kalimat infak berasal dari nafako yang berarti habis atau membelanjakan. Jadi orang yang berinfak artinya orang yang menghabiskan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Namun manusia yang beriman tidak perlu khawatir untuk berinfak karena habis hartanya. Sebagaimana janji Allah lewat Rasulnya yang bersabda, "Mana qosot sodakotun min malin." Harta itu tidak akan berkurang karena disodakohkan. Hadis riwayat Muslim. Logikanya, karena yang diinfakkan tidak semua hartanya, namun harta lebihnya saja, yang di dalam Al-Quran disebut dengan harta al-af'u. Dan mereka bertanya kepadamu, harta apa yang mereka infakkan? Katakanlah yang lebih dari keperluanmu. Al-af'u. Al-Baqarah ayat 219. Jadi, yang dimaksud dengan yang lebih dari keperluan adalah harta lebih yang dimiliki seseorang setelah dikurangi kebutuhan minimal hidupnya dan hutangnya. Jadi setelah dipotong kebutuhan hidup minimalnya dan hutangnya, misalnya seseorang masih memiliki harta lebih 20 juta, maka harta lebih itu yang harus dikeluarkan infaknya. Itu pun tidak semua kan? Maka tidak ada ceritanya orang yang berinfak akan jatuh miskin. Dan tidak sopan rasanya kepada Allah untuk berinfak masih menunggu dari sisa hartanya. Beda lagi dengan zakat. Nah, kalau zakat ini dari aspek bahasa, kata zakat dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka berarti orang itu baik, bersih, dan ada padanya keberkahan. Nah, di dalam Al-Quran kata zakat dalam bentuk ma'rifat al-zakat disebut 30 kali. Di antaranya 27 kali disebutkan selalu bersama dengan sholat dalam satu ayat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2 dan 4. Itulah kenapa ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu perihal peperangan beliau dengan orang-orang yang tidak membayar zakat, padahal mereka juga sholat. Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, saya akan selalu memerangi mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat." Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya, zakat ini wajib untuk mengeluarkannya. Sedangkan kalau untuk infak dan sedekah itu bersifat sunnah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.